Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 27 Rajab 1445 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 7 Februari 2024, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, seperti biasanya sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari surat yang mulia, surat Al-Mutaffifin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majlis kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. على الأرائك ينظرون.
هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang terakhir kita kaji adalah ayat ke-32. Apa bunyinya? Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladhallun. Apabila orang-orang kafir itu melihat kaum mukminin, maka mereka akan berkomentar, sungguh kaum mukminin itu adalah orang-orang yang sesat. Apakah ucapan ini sebuah kebatilan atau kebenaran? Komentar orang kafir tentang kaum mukminin bahwa mereka adalah orang yang sesat. Ucapan ini kebenaran atau kebatilan? Kebenaran atau kebatilan? Kebatilan. Kalau ada kebatilan berarti harus diapa? Harus dibantah. Harus diluruskan. Karena mereka melakukan pemutarbalikan fakta. Yang benar mereka katakan salah. Yang salah mereka katakan benar. Maka karena ini adalah kebatilan, Allah Azza wa Jalla pun membantah kebatilan itu. Di ayat selanjutnya, ayat keberapa? 33. Bagaimana cara Allah membantah kebatilan tersebut? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ursilu 'alaihim hafizin." Orang-orang kafir itu tidak pernah diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi pengawas kaum mukminin. Pengawas isi tugasnya apa? Ngawasi terus wetok di pengawas guru SD. Tugasnya apa? Tugasnya adalah mengawasi kemudian memberikan apa? Koreksi, penilaian, catatan. Gitu kan tugasnya pengawas kan? Apa kurang ngawasi dok jeleng kayak gue dok? Kan enggak. Sambil apa? Nyatet. Ya telat sapa. Ya sing gasik sapa, sing rajin sapa, sing keset sapa, yang rajin siapa, yang males siapa, yang datangnya tepat waktu siapa. Itu kan tugasnya pengawas. Siapa yang menugasi orang kafir itu untuk menjadi pengawas kaum muslimin? Siapa? Ada? Tidak ada. Jadi Allah Azza wa Jalla memberikan bantahan kepada kebatilan itu dengan bantahan yang singkat dan padat. Urusan kamu sih apa menilai orang yang beriman dengan penilaian itu? Memangnya kamu punya kompetensi untuk melakukan itu? Mungkin bantahan tek, sek. Apa itu tek sek? Apa tek sek? Skakmat, ya bodoh boy. Apa skakmat itu? Jadi bantahan yang telak kepada orang-orang kafir. Urusanmu apa? Menilai orang-orang yang beriman dengan penilaian seperti itu.
Kompetensimu apa? Yang ngasih kamu tugas untuk memberikan penilaian itu siapa? Ini bantahan yang singkat, padat, langsung ke inti permasalahan. Enggak berpanjang lebar. Allah Azza wa Jalla membantah kebatilan itu. Kenapa kok enggak berpanjang lebar? Cuma wama ursilu alaihim hafidhin. Cuma satu nopo? Satu ayat, satu kalimat. Kenapa Allah enggak berpanjang lebar? Karena apa yang mereka ungkapkan, apa yang mereka ucapkan itu enggak ada landasannya. Enggak ada nopo? Landasannya. Sesuatu yang batil dan terang benderang kebatilannya, baru dengar saja orang sudah paham ini batil. Apa perlu dibantah? Ya perlu, tapi nggak usah panjang-panjang. Karena dengan bantahan yang simpel tadi, yang pendek itu sudah cukup. Jadi yang namanya membantah kesesatan, membantah kebatilan, itu tergantung momennya, konteksnya. Apakah memerlukan bantahan yang panjang sampai berseri-seri, atau cukup satu pengajian, bahkan setengah pengajian, atau cuma disisipkan di tengah-tengah nopo pengajian. Tidak harus. Kebatilan itu setiap kebatilan dibantah dengan panjang lebar, itu tidak harus. Memang kebatilan itu harus dibantah. Walaupun begitu jelas kebatilannya. Karena kebatilan yang diulang, lama-lama akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ketika semua orang diam, maka harus ada yang berbicara. Harus ada yang berani untuk membantah kebatilan tersebut. Karena kedustaan, kebatilan, kesesatan yang selalu terus-menerus dijajakan tanpa ada yang berani untuk membantahnya, suatu saat akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Karena ahlul haq diam, maka harus nopo? Harus nopo? Bicara. Tuman bicara juga melihat nopo? Situasi dan kondisi. Kalau memang syubhatnya itu kuat, maka perlu bantahan dengan bantahan yang kuat pula. Kalau memerlukan sekian seri, ya tidak masalah. Memerlukan sekian seri. Kalau memang memerlukan ditulis buku berjilid-jilid, ya tidak apa-apa ditulis buku berjilid-jilid. Dan banyak ulama kita yang menulis bantahan terhadap kesesatan itu sampai nopo? Berjilid-jilid. Al-Harawi rahimahullah punya buku membantah kesesatan ahlul kalam. Judulnya Dhammul Kalam wa Ahlihi. 6 jilid. Berapa jilid? 6 jilid. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala punya buku membantah syubhat-syubhat orang-orang yang mendewakan akalnya. Saat itu yang mengusung pemikiran itu adalah orang-orang Jahmiyah, sekte Jahmiyah. Beliau nulis buku juga, kalau nggak salah 10 jilid. Tapi kadang-kadang ada sebuah syubhat yang cukup dibantah dengan bantahan yang simpel. Contohnya apa yang ada di dalam ayat ini. Jadi menyesuaikan apa? Apa tadi? Situasi dan kondisi. Baik. Orang-orang kafir tadi dibantah dengan ayat itu. Ayat tersebut di waktu yang sama berisi hiburan. Kalau tadi adalah ban,
tahan. Di waktu yang sama ayat tersebut juga merupakan hiburan. Kalau tadi kita katakan ayat tadi bantahan buat orang-orang kafir, maka ayat itu juga hiburan buat siapa? Buat orang-orang yang beriman. Buat siapa? Orang-orang yang beriman. Seakan-akan begitu diturunkan ayat tersebut, orang-orang yang beriman diminta untuk tidak berkecil hati. Gak usah minder ketika dikatakan apa? Sesat. Kenapa jangan minder? Lawong yang ngomong itu gak perlu untuk direken. Apa direken? Hah? Digubris. Mereka sendiri yang sesat kok. Maling? Teriak maling. Jangan direken. Jangan terlalu menjadi beban pikiran kalian, wahai orang-orang yang beriman. Karena sejatinya orang-orang tersebut mereka tidak punya kompetensi untuk memberikan penilaian tersebut. Saya kasih contoh. Misal. Ada di antara jenengan yang badannya kekar, tegap, kuat. Sispek. Pokoknya kuat lah fisiknya. Ujuk-ujuk ada orang tidak waras. Ada apa? Orang tidak waras. Dia berkomentar, kerempeng be. Apa? Kerempeng be. Sikap orang yang kekar itu harusnya gimana? Gimana coba? Apa jenengan gak merasa kekar? Apa sikapnya harusnya? Ya dicuekin. Ngapain? Diurusin. Ngapain kita disibukkan dengan omongan orang yang seperti itu? Kenapa? Gak perlu direken. Karena orang tidak nopo waras. Lawang ora waras kok diladeni buat apa? Yang kok jadi ketularan ora waras. Jadi kalau ada orang nggak punya kompetensi berbicara, itu nggak usah digubris. Jadi seakan-akan ayat ini memberikan pelajaran kepada kaum mukminin sing sabar dan bersikaplah dengan sikap yang benar ketika ada orang ngomong tentang kalian dan omongan itu tidak perlu untuk digubris. Dan Allah Azza wa Jalla itu memberikan nasihat. Memberikan apa? Nasihat kepada orang-orang yang beriman. Bagaimana mereka bersikap kalau misalnya mereka mendengar ada celotehan-celotehan yang tidak ada harganya. Di dalam surat Al-Qasas ayat 55. Surat apa? Al-Qasas ayat 55. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza sami'ul laghwa a'radu anhu. Orang-orang yang beriman itu kalau mereka mendengar ada ucapan-ucapan yang tidak bermutu, mungkin ada orang yang merendahkan, ada yang menghina, ada yang mencaci, a'radu anhu, tidak peduli. Tidak apa? Peduli. Ada ungkapan apa? Hah? Waduh, manjan kepriwe ya. Anjing menggonggong, kafilah tetap berlari. Jangan ditanggapi, nggak usah digubris. A'radu anhu. Qalu,
Orang yang beriman akan berkata, lana a'maluna walakum a'malukum. Urusan sendiri-sendiri. Jadi jangan sampai orang yang beriman itu merendahkan martabatnya, merendahkan harga dirinya untuk melayani orang-orang yang tidak layak untuk dilayani. Jangan. Misal ya, contoh aja. Jenengan lagi naik motor. Lagi apa? Naik motor. Tahu-tahu ada motor lain yang nyalip jenengan sambil apa? Geber. Ya, wang. Pinggirin jenengan. Terus sambil apa? Nuding. Kemudian mengucapkan kata-kata kasar. Jenengan nggak tahu dia siapa, masalahnya apa, ujuk-ujuk seperti itu. Pertanyaannya, apa responnya jenengan? Temenan loh. Apa responnya jenengan? Hah? Saya nanya orang yang sudah ngaji ya. Responnya wong sing wis ngaji kayak ngapain jajal? Hah? Gimana responnya? Sabar? Masya Allah. Harusnya seperti itu. Jadi umpatan yang dia ucapkan itu kan ibarat sampah, nggih. Napa? Sampah. Kenapa kita jadikan pikiran, hati, telinga kita sebagai tempat napa? Sampah yang memuat, yang menampung sampah itu. Buat apa? Lawang ada orang buang sampah. Kok kita napa? Nampung sampah itu singgung apa? Buat apa? Berarti sikap kita gimana? Jangan pedulikan. Jangan apa? Pedulikan. Qalu lana a'maluna walakum a'malukum salamun alaikum. Diajari untuk membalas dengan balasan yang santun. Salamun alaikum. Apa itu? Assalamualaikum. Kan jangan Masya Allah ya. Kalau jenengan praktekkan ada orang memaki-maki, ya nuding-nuding, terus jenengan ucapkan apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum karo mesem. Assalamualaikum. Ora kaya kowe ya pada bae. Ya. Assalamualaikum. Terus apa? La nabtaghil jahilin. Kami tidak melayani orang-orang yang jahil, yang bodoh, yang tidak bermoral. Jangan dilayani. Jangan dilayani. Umar ibn Abdul Aziz. Sinten? Umar bin Abdul Aziz. Khalifah yang sangat terkenal dengan apa? Dengan keadilannya, dengan kesolehannya. Itu malam-malam beliau melakukan inspeksi, memastikan rakyatnya dalam keadaan aman, nyaman, gak ada yang kelaparan. Suatu saat beliau inspeksi ke sebuah masjid. Kemana? Masjid. Lihat ada beberapa orang tidur di masjid. Karena belum ada listrik, ya gelap. Kalaupun ada ya paling remeng-remeng, ya cuma nopo? Sentir, ya cuma lampu apa namanya? Teplok, ya cuma gitu aja. Ditemani sama pengawalnya. Beliau sebagai khalifah, sebagai presiden kalau bahasa kita hari ini,
nggak sengaja nginjek kakinya orang yang lagi apa? Yang lagi tidur. Nggak sengaja. Lawang gelap, remeng-remeng kan? Nggak sengaja nginjek. Orang ini langsung bangun. Langsung apa? Bangun. Dan langsung muntab. Muntab siapa? Langsung emosi. Apa kata orang tersebut? Kamu nggak punya mata apa? Ya bahasanya wong Jawa ya. Apa? Picek apa gitu ya. Dan itu ngangkat suara sambil apa? Sambil marah, ya, teriak sambil marah karena jengkel lagi tidur merasa apa? Terganggu. Oh, pengawalnya kan muntab juga kan. Ini dia nggak tahu lagi ngomong sama siapa. Ini lagi ngomong sama khalifah. Lagi ngomong sama presiden. Kok bahasanya kasar seperti itu? Langsung didem-demi. Langsung didem-demi, didinginkan, ditenangkan sama siapa? Umar bin Abdul Aziz. Terus nggak perlu respon berlebihan. Dia kan cuma nanya, kamu punya mata atau tidak? Ya tinggal dijawab. Apa jawabnya? Punya. Selesai masalah. Kan dia cuma bertanya, kamu punya mata atau tidak? Pertanyaan itu membutuhkan jawaban. Jawabannya apa? Punya. Karena memang punya. Kecuali kalau kita nggak punya mata, ditanya sama orang punya mata atau tidak, jawab saja tidak. Kan dia sudah bertanya dan saya sudah menjawab, selesai masalah. Minta maaf, lewat sudah. Begini seharusnya kita bersikap. Jadi jangan di pasar gitu, nggak sengaja nyenggol orang gitu ya. Kemudian orang itu langsung marah. Dua mata apa sih? Dua mas. Ya, assalamualaikum. Jadi jangan merendahkan martabat kita dengan melayani orang-orang yang tidak layak untuk dilayani. Nah, berarti ayat ini bantahan buat orang kafir sekaligus napa wau? Hiburan buat orang yang beriman. Ayat ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa masing-masing dari kita itu punya tugas. Punya apa? Tugas. Dan hendaklah kita ini fokus dengan menjalankan tugas tersebut. Jangan melewati kewenangan yang sudah dibebankan dan diberikan kepada kita. Orang kafir itu tugasnya apa toh? Orang kafir tugasnya apa? Orang kafir tugasnya apa? Ya beriman. Orang kafir itu tugasnya adalah masuk nopo? Islam. Belajar masuk Islam, konsisten mengamalkannya. Itu tugasmu. Maka enggak usah melakukan sesuatu yang bukan tugasmu. Apa? Apa tadi? Qalu inna haula'i ladallun. Gak usah melakukan sesuatu yang bukan tugasmu, memberikan penilaian kepada orang lain bahwa orang lain itu sesat, lah wong kamu sendiri sesat. Jadi ayat ini itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa masing-masing kita itu punya tugas sendiri-sendiri. Maka fokuslah dengan tugas tersebut. Ustaz, tugas kita apa Ustaz? Baca surat Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusrin. Terus illal ladzina amanu
wa amilus solihat. Tugas kita itu adalah beriman dan beramal soleh. Itu tugas kita. Maka masing-masing dari kita saat hidup di dunia ini, target yang ada di hadapan kita adalah bagaimana saya merealisasikan tugas tersebut, menjalankan keimanan dan beramal saleh. Maka orang yang benar, orang yang baik adalah orang yang fokus nomor satu memperbaiki diri. Coba ayat yang sering kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Nembe napa? Wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Terus napa? Dan keluarga kalian dari apa? Api neraka. Berarti yang harus kita prioritaskan apa dulu? Jaga diri dong. Ada sebagian orang, masya Allah, nek kon biji wong, kalau disuruh memberikan penilaian kepada orang, masya Allah, fasih banget. Kalau disuruh untuk mendata kesalahan orang, itu pinter banget. Tapi dia lupa dengan aib-aib dirinya sendiri. Ada pepatah yang mengatakan apa? Gajah di pelupuk mata tidak tampak. Nopo? Kuman, semut, kuman di seberang lautan nggak tampak. Gue kan kebangetan banget. Gajah di pelupuk mata tidak tampak. Nopo? Kuman di seberang lautan tampak. Ustaz, masa kuman di seberang lautan tampak? Wong nang arep ya ora tampak. Itu jenengane perumpamaan, bro. Ya. Namanya juga perumpamaan. Ya. Enggak nopo? Bukan real kenyataan, ini cuma perumpamaan saja untuk menggambarkan betapa sibuknya dia mengurusi kesalahan dan aib orang lain, sedangkan dia nopo? Melupakan untuk memperbaiki aib-aibnya. Itu nggak baik. Loh, berarti kita cuek dong dengan kesalahan orang lain dan aib orang lain. Bukan cuek. Tapi prioritas nomor satu perbaikan diri, baru kemudian orang lain. Makanya ayat tadi, surat Al-Asr tadi, illalladzina amanu wa amilus solihati, terus napa? Wa tawasau bil haq, baru wa tawasau bil haq. Saling menasehati dalam kebenaran itu setelah napa? Amanu wa amilus solihat, dandani awake dhewek dhisit nembe dandani wong liya. Perbaiki diri sendiri dulu, baru kemudian berusaha memperbaiki orang lain. Orang lain yang perlu kita perbaiki, itu pun ada level-levelnya. Sing paling wajib siapa? Keluarga. Ku anfusakum, terus napa? Wa ahlikum, keluarga kalian. Siapa keluarga kita? Istri, anak, bapak, ibu. Itu circle kita yang paling nopo? Yang paling dekat. Ya, itu lingkaran kita yang paling dekat. Ya. Pasangan kita, kalau jenengan berarti istri jenengan, kalau ibu-ibu berarti suaminya, terus siapa tadi? Anak-anaknya, terus bapak dan ibu. Nah, kalau sudah kayak gini, baru kemudian melebar kepada siapa? Paman, bibi, pak de, bude, pak le, bule. Baik itu dari jalur siapa? Ayah maupun dari jalur ibu. Ya. Kemudian ponaan-ponaan, ipar. Baru kemudian mikirin tetangga, se-RT, terus se-RW, terus se-desa, terus se-kecamatan, terus se-kabupaten. Jadi semua itu ada tahapannya.
Jadi masya Allah bangunin temen temen dalam tanda kutip. Ukhti sudah tahajud belum? Masya Allah. Ben kelihatan Islami ya. Ukhti sudah tahajud belum? Ya. Siapa itu Ustaz? Yo teman SMA. SMA. Lah wong adine nang pinggire urung tangi adine. Adimu itu loh di sampingmu belum dibangunin, sudah bangunin sama? Ya, teman istimewa. Ya. Fokus dengan diri sendiri. Kemudian baru kita memikirkan orang lain. Jangan sampai kita terlalu sibuk memikirkan orang lain sampai apa? Melupakan diri sendiri kita. Nanti di hari kiamat. Bahkan para nabi dan rasul mereka akan mengatakan nafsi. Apa artinya nafsi? Awake dewek. Apa awake dewek? Diri kita memikirkan nasib kita sendiri-sendiri. Itu diucapkan oleh mereka ketika para manusia datang kepada para nabi tersebut dalam rangka supaya para nabi itu memohon kepada siapa? Allah agar disegerakan proses hisab. Masing-masing nabi mengatakan nafsi. Maka kita harus pikirkan nomor satu diri kita. Ya. Setelah kita pikirkan diri kita, jangan cuek. Jangan apa? Cuek. Cuma memikirkan keselamatan diri kita. Setelah kita pikirkan diri kita, kita berusaha beriman, beramal saleh. Setelah itu kita berusaha untuk peduli dengan orang lain. Dan orang lain itu yang paling diprioritaskan adalah keluarga kita. Kita sudah sholat nih. Alhamdulillah. Kita sudah baca Quran nih. Kita sudah ngaji nih. Maka setelah itu tahap berikutnya apa? Ngajak. Siapa yang diajak? Bapak kita yang belum sholat. Ibu kita yang belum sholat. Anak kita yang belum sholat. Pasangan kita yang belum sholat. Itu baru sesuai dengan surat wal asri. Surat apa? Wal asri. Makanya apa kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Law ma anzalallahu illa hadhihi surah lakafathu." Seandainya Allah Azza wa Jalla tidak menurunkan dari Al-Qur'an ini. Pinten juz? 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Seandainya dari Al-Quran ini tidak diturunkan kecuali satu surat saja. Surat apa? Wal asri. Sudah cukup. Sudah apa? Cukup. Berarti surat wal asri ini sip nggih? Sip. Mulanya kan jadi favorit. Favoritnya kenapa? Karena kandungannya atau karena pendeknya? Ya mulai hari ini jangan cuma karena pendeknya, tapi juga karena kandungan istimewa yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.